Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar di pengantar ilmu grafika. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang sistem komunikasi grafika. Beberapa pekan lalu kita sudah menyinggung tentang apa itu komunikasi, apa itu grafika, dan apa itu komunikasi grafika. Nah, pada hari ini kita fokus kepada sistem komunikasi grafika. Hari ini kita akan mengulas sebentar gitu ya, flashback untuk pertemuan-pertemuan yang lalu tentang apa itu komunikasi grafika. Mungkin teman-teman masih ingat ya, apa pengertian dari komunikasi grafika? Yaitu sebuah bentuk komunikasi visual yang prosesnya itu berlangsung melalui sebuah sistem. Lalu, apa itu fungsi dari sistem tersebut? Yaitu mengolah pesan visual dari sumber informasi dalam wujud produk yang menjadi media dalam proses komunikasi antara sumber informasi dengan khalayak. Kemudian, apa sajakah ruang lingkup dari sebuah sistem? Yaitu sistem mencakup pengolahan pesan visual hingga menjadi sebuah media dengan pola dan wujud yang khas yang disebut dengan media cetak dan menggandakannya dalam jumlah besar. Nah, ingat ya teman-teman semua bahwa di bidang grafika itu erat kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan cetak-mencetak, ada penggandaan dalam jumlah yang sangat besar. Ini bisa menjadi sebuah ciri dari industri grafika itu tersebut. Di sini gagasan dari sumber informasi itu dimulai dengan keinginan seseorang untuk menyampaikan pesan melalui sebuah media. Kita bisa melihat di sini teman-teman dari gambaran di sini ada seorang laki-laki gitu ya, sedang menuangkan idenya di depan komputer atau di depan laptop. Kemudian ide tersebut ingin diwujudkan gitu ya dalam sebuah media. Kemudian si sumber informasi ini yang telah memiliki ide atau pesannya apa sih? Yaitu berupa sebuah naskah. Naskahnya apa? Naskahnya adalah, saya bacakan, penemuan teknologi grafika oleh Gutenberg di Jerman pada abad pertengahan merupakan penemuan terbesar kedua dalam sejarah komunikasi. Dampaknya terhadap perubahan sosial budaya sangat besar. Kita bisa melihat di sini teman-teman, sebuah naskah ini masih terlihat sederhana gitu ya. Mungkin ketika seseorang sumber informasi tersebut menyampaikan idenya, kemudian langsung disebarluaskan kepada seluruh masyarakat, bisa jadi memang masyarakat tidak tertarik gitu karena tampilannya masih sangat sederhana. Oleh karena itu, kita membutuhkan step-step selanjutnya. Ketika naskah itu sudah jadi, maka harus mengikuti langkah-langkah selanjutnya, misalnya ke penerbit. Dari penerbit itu mungkin nanti akan ada proses editing, ada layouting, ada desain, dan lain sebagainya. Jadi, ketika seseorang itu memiliki sebuah ide yang kemudian akan disebarluaskan kepada khalayak umum, maka harus melewati sebuah prosedur yang juga lumayan panjang. Nah, di situ akan melalui sebuah sistem. Walaupun ya naskah ini isinya misalnya bagus gitu ya tentang penemuan teknologi grafika oleh Gutenberg, tetapi ketika tampilannya itu tidak menarik, bisa jadi walaupun isinya atau kontennya menarik, tapi ketika tampilannya tidak menarik, bisa jadi masyarakat itu tidak mau membaca pesan tersebut. Nah, wujud pesan visual yang disampaikan kepada khalayak itu ya berupa naskah ini, tetapi akan lebih bagus lagi ketika naskah mentah ini diolah menjadi naskah layak terbit. Kan ya, ini tadi naskahnya ya. Masih ingat ya, apa isi tentang naskahnya? Yaitu tentang penemuan teknologi grafika oleh Gutenberg di Jerman ya, pada abad pertengahan. Nah, ini merupakan penampilan dari
naskah mentah gitu ya. Ketika proses sistem komunikasi itu berawal dari sebuah pesan yang akan disampaikan dari sumber informasi melalui sebuah media atau produk informasi, maka sebelum menjadi media atau produk informasi ya, pesan visual atau naskah dari sumber informasi itu disampaikan ke penerbit. Biasanya dilakukan pengolahan dan pengeditan ya, seperti menyeleksi naskah, kemudian ditentukan apakah layak atau tidak untuk diterbitkan dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria mungkin dari aspek isi, bahasa, komersial, atau aspek produksi. Bahkan bisa untuk menentukan jenis atau bentuk medianya, kemudian mengoreksi, memperbaiki naskah dari bahasa, memperbaiki isi naskah sesuai konteksnya, dan lain sebagainya. Nah, jika pesan dalam wujud visual seperti ini gitu ya, seperti gambaran di sini disebarkan seluas-luasnya kepada halayak. Apakah halayak mau bacanya gitu kan? Bisa jadi tulisannya itu terlalu besar, bisa jadi tulisannya terlalu kecil. Nah, disesuaikan juga sebenarnya ini sasarannya untuk apa? Apakah cocok ketika tulisannya kecil-kecil gitu? Misalnya untuk yang membaca adalah usia lansia gitu. Berarti kan memang tidak cocok. Maka penting sekali sebuah naskah dari sumber informasi yang masih berupa naskah mentah ini agar diteruskan ya langkahnya supaya bisa menjadikan naskah itu bisa diterima luas oleh masyarakat, seperti itu ya. Kemudian, ya bisa jadi kemungkinan itu sangat kecil gitu untuk bisa diterima oleh masyarakat. Maka pesan itu harus diolah terlebih dahulu ya, isinya, wujud visualnya, dan lain sebagainya. Nah, siapa sih yang harus mengolahnya? Tentu teman-teman sudah tahu sendiri ya. Ingat ya tentang proses komunikasi. Kita di sini bisa melihat proses komunikasi itu dimulai dari sumber informasi. Sumber informasi ini kemudian memiliki sebuah ide, pesan, gagasan yang dituangkan dalam sebuah pesan gitu ya, sebuah pesan dalam sebuah media. Di sini tadi medianya berupa naskah ya, kemudian hasilnya menjadi sebuah pesan. Apakah halayak akan menerima gitu ketika langsung dari sumber informasi, kemudian langsung diberikan pesan tersebut kepada halayak melalui sebuah media naskah. Tapi kan ini naskahnya masih mentah gitu. Apakah halayak akan menerima gitu ya informasi dari sumber informasi, sedangkan belum adanya proses pengolahan dan lain sebagainya. Kita bisa menentukan gitu proses readability-nya seperti apa, aspek pemahaman masyarakat ketika membaca pesan tersebut akan seperti apa gitu ya. Kemudian sebenarnya siapa sih yang mengolah sebuah naskah mentah itu? Ya tentunya sebuah industri di rumpun teknologi media cetak. Ada penerbit, ada desainer, kemudian ada juga dari grafikanya nanti ya. Kenapa? Karena ini merupakan proses komunikasi ini sangat penting gitu ya, dan harus bisa mengetahui siapa sasaran kita gitu. Ketika sasaran kita misalnya adalah anak-anak usia SD yang cenderung menyukai gambar-gambar yang
jelas, gambar yang banyak gitu ya. Tetapi ketika tidak diolah dengan baik, misalnya desainnya kurang bagus, atau bahkan warnanya hanya hitam putih, dan lain sebagainya. Bisa jadi anak-anak SD itu tidak mau membaca, tapi kembali lagi, sesuai dengan budget, sesuai dengan kemampuan finansial dari si sumber informasi itu tersebut. Jadi memang banyak hal-hal yang harus diperhitungkan ketika kita membuat atau mengusulkan atau memasarkan sebuah produk media cetak seperti itu ya. Nah, di sini disebutkan, jika halayak tidak mau membaca media, maka pesannya tidak akan sampai sehingga komunikasi itu tidak berlangsung dengan baik. Nah, pertemuan yang lalu kita juga sudah membahas bahwa jika salah satu komponen dari proses terjadinya komunikasi ini tidak berlangsung dengan baik, misalnya tadi ya, misalnya halayak tidak menerima informasi, maka bisa jadi pesan tersebut memang tidak sampai. Kalau pesan tidak sampai, artinya komunikasi itu berjalan dengan tidak baik. Ke sistem komunikasi grafika. Kembali lagi ke komunikasi grafika, tadi kan ada sumber informasi, kemudian ada pesan, kemudian setelah itu ada medianya, media tersebut akhirnya disampaikan kepada halayak. Lalu bagaimana sih sistem itu mengolah dari sebuah pesan menjadi sebuah media yang bisa dinikmati oleh masyarakat atau oleh halayak? Kita ketahui bahwa di sini sumber informasi dalam industri grafika banyak ya, tidak hanya dari penulis, tetapi juga bisa dari produsen, bisa juga dari lembaga atau kementerian, dan lain sebagainya. Misalnya, jika sumber informasi itu berasal dari produsen, nah end produknya itu biasanya adalah kemasan. Jadi, ketika kita ingin membuat sebuah kemasan, maka sumber informasinya adalah produsen. Dia memiliki spek desain yang sangat khas gitu ya. Nah, desain itu kan, desain packaging itu juga memiliki peran visual ya. Packaging itu tidak hanya berfungsi untuk sebagai pelindung, tetapi juga sebagai fungsi marketing di dalamnya. Nah, sumber informasi tadi kita sudah membahas ya, tadi sumber informasi dari produsen. Kemudian bisa juga sumber informasi itu dari Bank Indonesia atau BI. Nanti end produknya adalah berupa uang. Nah, karena teman-teman adalah calon-calon penulis handal gitu ya, maka teman-teman ini bisa menjadi sosok dari sumber informasi tersebut, yang end produknya adalah nanti sebuah buku, majalah, koran, dan lain sebagainya. Jadi biasanya sumber informasi adalah seorang penulis, yang produknya nanti adalah end produk dari sebuah penulis adalah naskah mentah. Ingat ya, jadi hasil akhir dari penulis adalah naskah mentah. Baik, ketika naskah mentah itu sudah teman-teman olah gitu ya, misalnya teman-teman ingin membuat sebuah buku tentang sejarah Polimedia gitu ya. Misalnya teman-teman menulis sejarah Polimedia yang diperuntukkan untuk anak-anak SMA, kemudian teman-teman sudah mengolahnya misalnya di Word atau di Microsoft lain, terserah gitu ya. Nah, end product dari teman-teman yang buat itu adalah namanya naskah mentah. Kemudian naskah tersebut yang merupakan pesan visual ya. Kenapa disebut pesan visual? Karena di dalamnya ada teks, bahkan juga ada gambar atau lambang. Kemudian naskah atau pesan visual ini akan diolah oleh penerbit. Mungkin teman-teman sudah mengerti ya apa fungsi tugas dari seorang penerbit. Nah, diolah oleh penerbit gitu ya. Di dalamnya itu ada sebuah proses. Banyak banget prosesnya, mulai dari
penyeleksian sebuah naskah, apakah naskah ini akan naik terbit atau tidak, yang dilakukan oleh tim editor, yang dipimpin oleh staff editor gitu ya. Kan yang menentukan kepala editor ini kan juga mungkin bisa jadi orang-orang yang berpengalaman di bidangnya gitu ya. Jadi sehingga ketika ada naskah yang masuk itu sudah bisa langsung menentukan, oh ini layak terbit atau tidak layak terbit. Itu ya, untuk menentukan kriteria naskah mentah. Kemudian juga nanti dilihat kan dari aspek produksinya, medianya apa, jumlahnya berapa, warnanya apa, tipografinya bagaimana, oplahnya berapa, dan lain sebagainya. Kemudian juga dari tingkat kesulitan produksinya akan seperti apa. Kalau misalnya warnanya banyak, berarti kan cetaknya akan berkali-kali. Kalau misalnya cetaknya berkali-kali, nanti buku itu akan semakin mahal. Nah, itu ya teman-teman. Jadi, di sini penerbit harus menyeleksi naskahnya, kemudian juga mengolahnya dari segi aspek bahasa, kemudian gambar, isi, dan lain sebagainya. Dari kualitas produksi juga ya. Kemudian, setelah dari pengolahan naskah itu jadi ya, maka output dari penerbit itu adalah naskah layak terbit, disingkat dengan NLT. Tadi kan kalau sumber informasi, maka end produknya adalah naskah mentah. Jadi teman-teman misalnya menulis, maka end produk dari teman-teman adalah naskah mentah. Kemudian teman-teman memberikannya kepada penerbit. Nah, setelah penerbit seleksi dan lain sebagainya, kemudian ternyata disetujui. Nah, ketika sudah ada persetujuan ya, mungkin juga sudah melalui proses diskusi dengan penulisnya, maka penerbit ini end produknya adalah NLT atau naskah layak terbit. Kemudian, output dari penerbit tadi berupa naskah layak terbit ini diserahkan ke bagian desainer grafis. Fungsinya untuk merancang wujud fisik dan wajah visual, misalnya jenis ukurannya, teksnya, layout atau tata letak, kemudian ilustrasi, dan warna dengan mempertimbangkan berbagai aspek ya, mulai dari estetika, kemudian konteks, aspek komunikasi visual, halayakan produksi, dan lain sebagainya. Nah, end product dari desainer grafis adalah sebuah artwork. Nah, ketika dari artwork ini sudah jadi gitu ya, berupa desainnya gitu kan, maka akan dikembalikan lagi ke penerbit untuk diperiksa kembali dan di ACC gitu ya. Nah, kemudian setelah itu penerbit menyerahkan artwork atau output dari desainer grafis ini kemana? Ya, ke industri grafika. Jadi di industri grafika ini udah tinggal jadi aja teman-teman. Jadi tinggal melakukan proses selanjutnya ada aja gitu. Mulai dari pracetak, kemudian cetak, akhirnya ke pasca cetak. Jadi ke industri grafika itu saya ulangi untuk mengolah naskah siap cetak menjadi media secara fisik, lalu mereka akan menggandakan atau mereproduksi secara massal menjadi sebuah produk informasi. Jadi end product dari industri grafika adalah produk informasi. Kemudian setelah output itu kembalikan lagi ke pihak penerbit untuk diberikan kepada halayak sebagai media produksi. Lalu akan dilihat respon dari halayak ini bagaimana, yang merupakan feedback bagi sumber informasi sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas produk informasi tersebut. Mudah-mudahan terpahami ya teman-teman. Jadi di sistem komunikasi grafika ini melibatkan banyak komponen ya, mulai dari penulisnya, kemudian penerbitnya, desainer grafis, sampai ke industri grafikanya.
Bisa melihat ilustrasinya, ada sebuah naskah gitu ya. Kemudian dari naskah-naskah ini masih sebuah naskah mentah ya. Kemudian dari naskah ini bisa digandakan oleh sebuah mesin yang ditemukan oleh seorang pengrajin emas yang bernama Johannes Gutenberg, yang disebut juga dengan masa kejayaan Eropa waktu itu ya. Kenapa? Karena informasi saat itu sudah sangat menyebar luas karena adanya sebuah penemuan yang bisa menggandakan informasi-informasi. Perkembangan zaman dulu seperti ini ya. Jadi untuk saat ini bisa langsung membuat naskah dengan digital. Jadi tidak perlu repot-repot seperti itu. Bahkan sekarang itu sudah banyak aplikasi-aplikasi yang mempermudah penulis untuk bisa segera membuat naskahnya gitu ya. Ini ada sebuah industri penerbitan gitu ya. Penerbit ini kan mempunyai spesialis usaha, yaitu mengolah naskah dari sumber informasi untuk diterbitkan dalam wujud media cetak. Apa sih perannya dari penerbit ini gitu dalam menerbitkan sebuah buku yang akhirnya bisa dinikmati oleh publik? Kita bisa melihat apa sih spesialis usaha dari penerbit ini? Yaitu mengolah naskah dari sumber informasi untuk diterbitkan dalam wujud media cetak. Kemudian, apa saja sih yang dilakukan oleh penerbit ini? Tentunya yaitu untuk menyeleksi naskah, kemudian juga menentukan layak atau tidaknya untuk diterbitkan. Berdasarkan kriteria apa? Yaitu bisa dilihat dari isinya atau kontennya, kemudian aspek bahasa, aspek komersial, dan aspek produksi. Kalau aspek isi dan aspek bahasa, teman-teman pasti sudah paham ya. Sedangkan untuk aspek komersial di sini maksudnya adalah bisa melihat kemampuan finansial untuk si penerima manfaat dari buku ini. Apakah akan dikenakan dengan biaya yang sangat mahal? Biasanya kalau mahal itu berarti dari aspek kualitas warna dan lain sebagainya itu akan berbeda gitu ya. Jadi memang harus disesuaikan dengan kemampuan si calon pembelinya. Kemudian ada aspek produksi. Ketika semakin rumitnya orang industri percetakan mengerjakannya, maka itu juga akan berpengaruh terhadap harga dari sebuah buku tersebut. Ketika sebuah buku itu menggunakan ilustrasi atau gambar yang banyak, maka juga akan berpengaruh terhadap waktu atau teknologi yang digunakan. Biasanya kalau warnanya itu banyak, maka akan dicetak berkali-kali. Kemudian menentukan jenis atau bentuk medianya. Yang terakhir, mengoreksi dan memperbaiki naskah dari aspek bahasa. Lalu, mengoreksi dan memperbaiki isi naskah sesuai dengan konteksnya. Yang pada akhirnya adalah menghasilkan naskah layak terbit.
ini ada sebuah karikatur ya yang menceritakan bahwa zaman dahulu itu ketika akan menerbitkan sebuah buku itu sangat ribet banget ya. Mungkin karena belum adanya komputerisasi, belum adanya teknologi yang sangat canggih, akhirnya mereka ya diskusinya itu diskusi manual gitu ya. Jadi mereka dikumpulkan tuh oleh ketua editornya, kemudian ketua editingnya, kemudian mereka diskusi bagaimana menentukan naskah ini layak atau tidak layak dengan manual ya tentunya. Mereka menentukan aspek kualitas isi, bahasa, komersial, produksi, dan lain sebagainya. Ini masih sangat kuno sekali gitu ya. Tapi sekarang ini kan karena serba online, kemudian juga masa pandemik dan lain sebagainya, maka proses tersebut bisa dilakukan dengan sangat cepat gitu ya. Dilakukan sendiri pun bahkan bisa. Bahkan teman-teman sendiri pun di rumah bisa melakukan proses editing ini ya, proses melihat kualitas isi, bahasa, dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman ada yang bercita-cita gitu ingin apa ya, membuat perusahaan sendiri gitu, perusahaan kecil di rumah gitu ya, apalagi teman-teman yang perempuan misalnya ingin membuat sebuah usaha gitu ya, usaha di bidang penerbit, ya dilakukan saja sendiri di rumah, asal teman-teman menguasai aspek desainnya ya, misal untuk tata layout dan lain sebagainya. Saya kira itu sangat menarik ya buat teman-teman yang misalnya tidak ingin bekerja di luar dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa menjadi editor dalam rumah gitu ya, tidak perlu kemana-mana, bisa ngurus rumah dan lain sebagainya. Jadi perkembangan zaman yang sangat beragam, teknologi juga semakin canggih, maka tidak perlu lagi harus beramai-ramai mendiskusikan sebuah naskah gitu ya. Bisa dilakukan dengan job desk-nya masing-masing gitu ya, dan bisa dilaksanakan dengan segera mungkin. Sudah menjelaskan tentang penerbit gitu ya, kita akan beralih ke desainer grafis. Jadi setelah sumber informasi misalnya sudah beres, kemudian lanjut ke penerbitan yang hasil akhirnya adalah naskah layak terbit. Kemudian yang ketiga, ketika naskah layak terbit itu sudah beres, maka penerbit akan melanjutkan proses selanjutnya yaitu beralih ke desainer grafis. Lalu apa sih fungsi dari desainer grafis? Yaitu menerima order dari penerbit dan lain sebagainya. Kemudian spesialis usahanya apa? Yaitu merancang wujud fisik dan wajah atau visual media, kemudian menentukan jenis dan ukuran huruf teks, tata layout, ilustrasi, dan warna. Lalu berdasarkan kriteria beberapa hal ini, yaitu aspek estetika, visual, aspek komunikasi visual, dan kelayakan produksi. Kemudian hasil akhir dari sebuah desainer grafis adalah artwork. Jadi artwork ini yang akan dibawa penerbit ke industri grafika. Ini kita bisa melihat ya ilustrasi ini gitu. Zaman dulu mungkin untuk desainer grafis pun juga melakukan diskusi, bahkan bisa debat berpanjang-panjang ria gitu. Tapi dengan adanya cara digital ini ya bisa dilakukan dengan seorang diri dengan sangat cepat gitu ya, dengan keahliannya yang mumpuni gitu ya. Lalu apa sih yang dikerjakan gitu? Tadi sudah dijelaskan yang mulai dari rancangan sampul dan dummy, desain halaman, jenis ukuran atau teks, kemudian tata layout, dan ilustrasi dan warna. Ini ada rancangan sampulnya gitu ya. Masih sangat sederhana, itu menggunakan cara konvensional atau manual. Kemudian kita lanjut. Setelah rancangan sampul, halaman isi. Jadi tata layoutnya ya. Seperti ini bentuknya. Teman-teman bisa menyaksikan. Ada teks, kemudian ada ilustrasi, teks, dan lain sebagainya. Jadi adanya penempatan elemen-elemen pesan visual secara estetika dan fungsi dari komunikasi visual. Sebuah artwork yang siap diproduksi, teman-teman. Atau dummy biasanya dari seorang penerbit itu
ketika akan pergi ke industri grafika itu sudah memiliki dummy ya, memiliki apa ya, dummy itu bisa jadi artinya adalah sebuah sampel lah untuk bisa menunjukkan bahwa apa yang mereka inginkan seperti apa. Seperti itu ya. Jadi ini seperti contohnya saja gitu yang akan diberikan ke industri grafika. Dari sumber informasi, kemudian penerbit, kemudian desainer grafis, dan kembali ke penerbit, maka dari penerbit ini akan bekerja sama gitu dengan industri grafika untuk bisa menggandakan semua media, semua pesan, semua ide dari seorang penulis tersebut ya. Yang dikerjakan oleh industri grafika ketika menerima orderan. Kita bisa melihat dari fungsinya dulu. Fungsinya itu menerima order dari penerbit dan lainnya. Kemudian spesialisasi usahanya apa? Yaitu mengolah naskah siap cetak menjadi media secara fisik, kemudian menggandakannya atau reproduksi secara massal. Jadi teman-teman, ketika teman-teman membuat sebuah naskah, kemudian langsung ke industri grafika itu tidak bisa. Kenapa? Karena masih menjadi naskah mentah. Jadi kalau saya bilang bahwa tidak semua kita itu langsung bisa menerbitkan buku kita gitu ya. Kenapa? Ya harus melewati fase-fase itu. Jadi tidak langsung gitu ya. Apalagi langsung ke industri grafika itu kemungkinan besar untuk ditolaknya iya. Kenapa? Karena biasanya industri grafika itu hanya menerima naskah yang siap cetak. Kenapa ya? Karena terkadang di industri grafika itu hanya menyediakan pengembang desainer. Jadi tidak murni benar-benar mendesain seperti yang ada di bagian penerbitan seperti itu. Kemudian, nah output dari produk industri grafika ini adalah informasi tercetak. Jadi industri grafika itu bertanggung jawab terhadap mutu media baik secara fisik dan secara visual yang ditinjau dari aspek reproduksi cetak. Jadi nih ya teman-teman, jadi tidak hanya sekadar untuk menggandakan, tetapi industri grafika juga melihat mutu medianya ya, secara fisik, secara visual, seperti itu. Grafika itu memiliki sebuah alur yang cukup panjang ya, mulai dari pracetak, yang disitu ada untuk desain dan akhirnya membuat sebuah plat, kemudian setelah plat itu jadi atau eceran cetak, lalu berlanjut ke cetak. Setelah tercetak gitu ya, masih berupa lembaran, maka akan diselesaikan di tahap penyelesaian atau pasca cetak, kemudian jadilah sebuah buku tersebut yang kemudian akan dilakukan penyimpanan di gudang penyimpanan untuk ekspedisi, kemudian setelah itu dikirimkan ke penerbit. Seperti itu. Dari penampilan sistem komunikasi grafika, di sini ada dua hal pokok. Yang pertama adalah dari proses komunikasi itu sendiri ya. Jadi dari sumber informasi, kemudian pesan itu disampaikan melalui media, yang kemudian akhirnya menjadi pesan atau media ini diterima oleh khalayak. Nah, ketika proses pembuatan media ini banyak melibatkan sistem-sistem ya. Ada desainer grafis, kemudian ada penerbit, dan ada industri grafika. Nah, disebut juga mereka ini, tiga ini ya, desainer grafis, penerbit, dan industri ini merupakan industri media cetak yang fungsinya adalah mengolah pesan atau naskah menjadi sebuah media. Jadi mereka ini sebuah satu kesatuan lah ya untuk bisa mewujudkan sebuah media. Tidak ada yang paling unggul, tidak ada yang paling rendah, tidak ada yang paling tidak perlu dibangga-banggakan ya, karena semuanya adalah saling bekerja sama untuk bisa mewujudkan sebuah media yang bisa diterima khalayak dengan pesan yang bisa sampai ke masyarakat. Jika itu adalah sebuah kebaikan, maka itu juga teman-teman bisa menjadi pahala tersendiri ya. Tidak hanya untuk penulisnya, tetapi juga bagi orang-orang yang bekerja di industri-industri desainer grafis, penerbitan, dan industri grafika. Jadi pekerjaan kalian ini saya bilang ya pekerjaan yang insya Allah banyak amal kebaikannya seperti itu. Ini akan melihat gitu ya. Di sini ada sosok wanita, ada sebuah majalah gitu ya. Mungkin teman-teman kalau di buku mungkin agak jarang ya ada sebuah
buku, kemudian ada iklannya gitu ya. Mungkin ini kita ambil misalnya ada sebuah majalah, kalau di majalah kan identik dengan banyak iklan di dalamnya. Lalu bagaimana sih sistem komunikasi grafikanya? Tadi kan kalau kita ngebahas lebih fokus kepada murni ya, buku murni yang tidak ada iklan-iklannya. Lalu bagaimana jika ada iklannya sebuah majalah itu? Jadi di sini ada dua sumber informasi. Yang pertama dari penulisnya, misalnya buku majalah ini ya bisa wartawan dan sebagainya. Kemudian yang kedua bisa juga dari produsen gitu ya yang ingin mengiklankan sebuah produknya. Jadi dari dua sumber informasi ini bisa sama-sama menghasilkan naskah layak mentah. Naskah mentah maksud saya. Kemudian dari naskah ini ya bisa disampaikan ke biro iklan. Kemudian dari biro iklan ini bisa langsung disampaikan ke penerbit, atau dari biro iklan ini bisa juga membutuhkan desainer grafis. Misalnya karena di biro iklan mungkin tidak ada spesialisasi di bidang desain grafis, akhirnya bisa juga dialihkan ke desainer grafis. Ya, kemudian dari biro iklan sudah selesai naskahnya atau bisa dari desainer grafis, langsung diolah oleh penerbit kembali. Kemudian dari penerbit ini ya, setelah diolah naskahnya di industri grafika, ya akhirnya menjadi produk informasi, kemudian media ini akan sampai ke khalayak. Jadi sebenarnya prosesnya hampir sama saja dengan yang pertama tadi. Ini hanya tambahan aja ketika ada sebuah media yang di dalamnya ada sebuah iklan gitu ya, itu butuh berarti ada tambahan sistem lain gitu ya. Jadi ada sumber informasi kedua, kemudian juga di situ ada biro iklan. Teman-teman, yang berbeda dengan yang tadi ya, di sini berarti kalau misalnya ada masuk sebuah iklan dalam sebuah media cetak, maka di sini ada dua sumber informasi ya. Kemudian menggunakan satu media yang akhirnya diterima oleh khalayak. Nah, khalayak ini yang akan memberi feedback dari sebuah pesan dari sumber informasi yang fungsinya adalah untuk memperbaiki kualitasnya kembali. Nah, sedangkan di industri media cetak ini berarti ada penambahan biro iklan. Jadi tidak hanya desainer grafis, tetapi juga ada penerbit dan industri grafika yang akan mengolah pesan atau naskah menjadi sebuah media. Jadi untuk biro iklan ini fungsinya apa? Yaitu menerima jasa mengolah naskah yang bersifat komersial dan atau non-komersial yang berasal dari produsen atau siapapun itu. Spesialisasinya adalah naskah itu akan diolah menjadi sebuah promosi dalam wujud media cetak dan atau media lainnya, atau ditempatkan pada media cetak atau media lainnya. Kemudian biasanya kan ada feedback ya. Jadi feedback yang diharapkan dari khalayak atau konsumen sesuai dengan tujuan pemasaran suatu produk atau jasa. Intinya dari biro iklan ini hasil akhirnya adalah artwork iklan. Nah, seperti itu ya. Jadi ada sebuah majalah, kemudian medianya itu, produknya itu ditampilkan dalam sebuah majalah ini. Oke, seperti itu. Ini ada soal. Saya kira soalnya bisa dijawab masing-masing, bisa ditulis di buku tulisnya masing-masing dan tidak perlu untuk dikumpulkan. Pertemuan kali ini kita free tugas. Mungkin teman-teman bahagia ya karena tidak ada tugas untuk hari ini. Tapi teman-teman, saya harap teman-teman bisa menjawab soal ini karena bisa jadi nanti akan dikeluarkan di soal UTS gitu ya. Pelajari juga tentang sistem komunikasi grafika. Misalnya saya akan membuat soal jelaskan sistem komunikasi grafika dari seorang penulis. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa menggambarkan atau menjelaskan kembali gitu ya. Alur-alur tadi, sistemnya, prosesnya gitu ya. Nah, bisa digambarkan dan bisa dibuat dengan bagan lalu dijelaskan dengan verbal gitu ya, dengan kata-kata. Nah, itu teman-teman
Cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf jika penyampaiannya ini tadi masih ada yang kurang terpahami atau lain sebagainya. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat walaupun belajarnya masih daring seperti ini. Jika ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, bisa berdiskusi di grup WA ataupun bisa langsung wapri saya. Cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.